Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 32, Kenshin, yang terjatuh di jalan raya. Kakinya dilindas motor pula. Kenshin yang sempat merasakan sakit, malah dapat omelan dari seorang wanita, pemilik mobil mewah, yang plat nomornya bertuliskan nomor cantik. Wanita yang masih mengenakan seragam kerja itu masih saja memarahi Kenshin. Ia malah bicara keras. Dirinya berkata, "Hei lu, cepat lu bangun. Lihat mobil gua ini, rusak parah seperti ini. Apa lu sanggup menggantinya?" Wanita itu mengomel dan marah. Kemudian ia mengambil handphonenya. Ia menelpon seseorang. Dirinya berkata, "Halo say, lu di mana? Lu cepat ke tempat gua ya. Ini Lamborghini gue ditabrak orang di dekat tempat kerja. Depannya rusak parah." Yang ditelepon menjawabnya, "Baik-baik say, gue langsung ke situ." Di tengah hal yang demikian, Kenshin didatangi beberapa orang. Orang yang ada di sekitar jalan itu. Salah satunya bicara, "Ayo mas, saya antar ke rumah sakit. Sepertinya kaki masnya ini terluka. Tadi saya lihat motor melindasnya." Kenshin pun dibantu, dinaikkan di motor becak, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Di saat hal itu, handphonenya Kenshin hilang karena terjatuh di jalan. Dan singkat cerita, Kenshin masuk rumah sakit. Ia mendapat perawatan. Waktu pun beranjak malam. Iwan yang menunggu Kenshin, yang tak kunjung datang. Iwan pun menelpon nomornya, namun tak bisa tersambung. Lalu ia berpikir sejenak. Dalam hatinya merasa tak enak. Kenshin mungkin kenapa-napa. Mungkin terjadi sesuatu ke dirinya. Karena rem sepeda motornya, yang bagian belakang, mengalami kerusakan. Iwan pun khawatir. Tak menunggu lama, segera ia mencarinya. Di sepanjang perjalanan, di jalur menuju mall itu. Setelah dilihat-lihat, tak lama kemudian, Iwan melihat motornya diparkir di depan warung. Ia pun bertanya tentang Kenshin temannya, yang mengendarai motor ini. Orang warung pun menjelaskan, teman yang dicarinya sedang ada di rumah sakit. Iwan terkaget jadinya. Dengan cepat-cepat, ia ke rumah sakit itu. Sementara, di rumahnya Kaori, saat ini sudah dipasang dekorasi, hiasan-hiasan cantik, untuk persiapan ulang tahunnya besok. Kaori ditanya mamanya, "Gimana Kaori, kamu sudah memberitahu teman-teman dekatmu kalau besok datang ke sini?" Kaori menjawabnya, "Sudah ma, bahkan banyak yang ingin datang. Tapi Kaori batasin aja ma." Mamanya menyahut, "Ngapain juga dibatasin Kaori? Rumahnya kan muat, bisa cukup banyak orang." Kaori menjawab, "Mama ini bisa aja, kayak mau nikahan aja ma. Mengundang banyak orang." Mamanya membalas, "Ya siapa tahu Kaori, entar kamu nikah, kan bisa dikira-kira tempatnya. Oh ya, besok teman kamu itu, mereka akan melihat si Alex, anaknya Pak Junedi. Pasti mereka mengira si Alex itu calon kamu." Kaori menyahutnya, "Ya kagak lah ma, teman-teman Kaori udah banyak yang tahu Kaori saat ini sama siapa. Jadi mereka pun pasti nggak menebak gitu." Mamanya bertanya, "Jangan-jangan Kaori, kamu masih sama lelaki yang kerja cleaning service itu ya?" Kaori menjawabnya. Dengan tersenyum ia berkata, "Ya iyalah ma, masa sama siapa lagi?" Mendengar hal itu, mamanya rada marah. Lalu beliau bicara, "Kaori, padahal mama udah melarang kamu. Kok kamu masih melanjutkan?" Kaori menjawabnya, "Mama, perasaan Kaori nggak bisa dipaksa ma. Nggak bisa pula menurut pilihan mama. Kaori pun ingin bahagia. Ya cowok itu pilihan Kaori." Mamanya pun membalas, "Mama dan ayahmu ini juga ingin kamu bahagia Kaori. Makanya memilihkan lelaki yang baik hati. Sudah mapan pula, entar kalau kamu sudah menikah, baru mengerti, berumah tangga itu tak hanya makan cinta." Kaori menjawab, "Iya ma, Kaori mengerti. Tapi Kenshin itu cowok yang baik hati. Sederhana pula orangnya. Meski udah kaya, masih mau kerja. Kerjanya cleaning service pula." Mamanya tersentak mendengar kalimat Kaori. Namun beliau tak percaya. Malah kemudian bilang, "Kaori, kamu sudah dimabuk cinta hingga menghayal kayak gitu. Ya udah mama capek bicara sama kamu. Mending mama siapin untuk acara kamu besok." Di tengah hal tersebut, Kaori pun, untuk sekian kali, menelpon nomornya Kenshin. Namun lagi-lagi, telepon itu tak bisa dihubungi. Kaori mengira, mungkin Kenshin
sedang membuat kejutan untuk dirinya. Kaori pun menunggu di hari esok saja. Kemudian, si Iwan kini tiba di rumah sakit. Iwan pun ingin bertemu Kenshin. Namun Kenshin kakinya masih dijahit. Ada luka sobek di sebelah kiri kakinya itu. Kemudian diperban. Di sela hal tersebut, Iwan yang menunggu ditanya seorang wanita. "Permisi, masnya ini teman laki-laki yang dirawat itu ya? Kenalkan, nama saya Michelle. Oh ya, sekalian saya mau bilang, mobil Lamborghini milik saya tadi ditabrak oleh mas itu. Jadi masnya nanti tolong bilangkan ke keluarganya atau siapa aja untuk mengganti kerusakannya." Si Iwan saat mendengar hal tersebut, Iwan terkaget rasanya. Mobil mewah ditabrak Kenshin. Ia pun jadi lemas seketika. Kemudian Iwan bicara, "Oh ya mbak, nanti saya bilangkan. Tapi sebelumnya, saya minta maaf mbak, teman saya itu kerjanya cuman cleaning service. Jadi agak lama, bisa menggantinya." Michelle pun berkata, "Yang penting gue nggak mau tahu gimana caranya itu. Mobil gua besok bisa kembali menjadi baik lagi." Michelle pun didampingi cowoknya. Ia benar-benar ingin minta ganti rugi. Si Iwan pun menjawabnya, "Baik mbak, saya akan bilangkan ke teman saya itu." Dan Iwan pun dipanggil dokter. Kenshin sudah bisa ditemui. Iwan pun masuk ke dalam. Dan segera ia bicara, "Waduh bro, gua kan tadi udah bilang rem belakangnya udah nggak makan. Jadi gua nggak enak sendiri nih bro. Lu malah kena musibah seperti ini." Kenshin tersenyum. Ia pun menjawabnya, "Udah Wan, ini hanya luka ringan. Lu tenang aja, aku nggak kenapa-napa." Dan Iwan pun menyahut, "Oh ya bro, di luar ada wanita yang mobilnya lu tabrak. Dia minta mobil itu diperbaiki. Gimana nih bro? Lamborghini pula. Mobil biasa aja sudah mahal. Apalagi ini mobil mewah." Kenshin menjawab, "Suruh masuk orangnya Wan. Aku mau bicara." Dan Iwan memanggil wanita tersebut. Yang dipanggil pun masuk ke dalam. Ia datang bersama cowoknya. Lalu Kenshin bilang, "Maaf mbak sebelumnya, untuk kerusakan mobilnya. Besok saya akan ganti semua. Mbaknya tinggalkan alamat rumahnya. Sekalian nomor teleponnya pula." Mendengar jawaban itu, wanita tersebut tak percaya. Ia malah bilang, "Kok masnya ini percaya diri sekali? Apa bisa mengganti kerusakan mobil mewah gua itu? Pakai tanya tempat tinggal segala. Kagak usahlah tanya seperti itu. Masa rumah saya mau didatangi cleaning service? Kan malah bikin malu tetangga." Kenshin tersenyum mendengarnya. Iwan jadi marah dan tersinggung. Namun ia menahannya. Lalu Kenshin bilang, "Ya udah mbaknya besok ke sini lagi. Entar saya ganti uang tunai langsung. Mbaknya hitung dulu kerugiannya berapa. Entar bilang ke saya." Dan Michelle pun cemberut mukanya. Masih saja tak percaya kata Kenshin. Namun dirinya menjawab, "Baiklah kalau besok masnya berbohong. Gua akan bikin laporan ke polisi." Michelle segera meninggalkan rumah sakit. Dan Kenshin harus dirawat inap. Ia dijaga oleh Iwan. Kemudian Kenshin bicara, "Wan, gua pinjam handphone lu Wan. Handphoneku jatuh di jalan tadi." Iwan pun memberikan HP-nya. Sembari ia berkata, "Kalau gitu gua tak keluar bentar bro. Mau beli makanan. Lu mau kopi kagak?" Kenshin menjawab, "Ya nggak apa Wan, nitip satu." "Oh ya, gua beliin juga. Kartu perdana baru Wan." Iwan menjawab, "Oke bro, siap." Dan Iwan pun keluar. Kenshin menelpon orang rumah, memberitahukan keadaannya. Dan malam semakin berjalan. Ayahnya yang mendapat kabar, langsung ke tempat Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.